Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 5 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Saudara terkasih, semua kita ingin dihormati, itu pasti. Semua kita ingin dihargai, dan semua manusia selalu ingin terhormat, itu pasti. Bukan berarti itu berlebihan, tidak. Bukan berarti itu salah, tidak. Tapi saudara terkasih, kita sering lupa sebenarnya kita adalah orang-orang terhormat. Orang-orang percaya, orang-orang beriman adalah orang-orang terhormat. Orang-orang mulia. Kenapa? Karena kita telah dimuliakan oleh Tuhan melalui jalan keselamatan oleh anaknya Yesus Kristus. Itu bukan karena kita sehingga kita ada di posisi yang terhormat itu, sehingga kita ada dikatakan dimuliakan, mulia, bukan. Tapi sesungguhnya posisi terhormat orang percaya karena Allah yang meletakkan kita di sana, karena kasih karunia-Nya. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus terus sadar apapun yang kita lakukan sebagai ciri orang yang sudah didudukkan di posisi terhormat. Dengan cara apa? Bukan soal jaga image, bukan soal itu, tapi memang semua harus kita jaga sebagai orang percaya yang telah dianugerahkan Tuhan kemuliaan itu dalam diri kita. Itu harus kita ingat, tetapi itu sering juga kita lupakan. Maka renungan hari ini mengajak kita juga untuk itu. Dan renungan hari ini pada konteks firman Tuhan di Injil Yohanes 5 mau mengkritik orang-orang Yahudi juga Tuhan Yesus pada saat itu. Karena memang tidak mungkin orang Yahudi menghormati Yesus, menghargai Yesus. Apapun yang luar biasa, apalagi di ayat sebelumnya kalau kita lihat, Yesus melakukan mujizat. Mujizat apapun yang dilakukan Yesus itu tidak akan pernah dihormati, dihargai oleh orang Yahudi. Karena mereka selalu ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi ciri orang Yahudi yang dilihat oleh Yesus selalu mencari ingin dihormati sesama mereka gitu. Makanya Yesus katakan, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain? Hanya itu yang diinginkan, kira-kira begitu. Saudara terkasih, firman hari ini mau mengingatkan kita supaya jangan seperti orang Yahudi. Kenapa? Hanya ingin dihormati. Maka saudaraku, kalau kita dihormati orang, kalau kita dipuji orang, kalau kita dihargai orang, kalau kita disanjung orang, maka katakanlah nama Tuhan yang layak untuk dipuji, nama Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Karena semua yang bisa kita lakukan hal luar biasa dalam kehidupan kita, mari meneladani Yesus. Nama Tuhanlah yang kita muliakan karena semua berasal dari Dia. Maka saudaraku, jangan pernah kantongi pujian dalam kehidupan ini. Itu bukan milikmu. Segala bentuk pujian, segala bentuk hormat hanya milik Dia, Tuhan, yang menghadirkan semuanya dalam kehidupan kita. Sekalipun ada hal yang luar biasa kita lakukan, sekalipun kita melayani di gereja atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalaupun tidak dibalas ingin dihormati atau dia tidak menghormati kita balik, jangan kecewa. Karena itu kewajiban kita dan kesadaran titik berangkat kita adalah kita telah
menjadi orang terhormat, dan itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kemudian juga kalau kita dipuji orang, jangan langsung apalagi sombong, saudaraku yang terkasih. Iya, pada masa aku semuanya bisa berhasil. Ya, karena aku kan memikirkannya begini, aku cekatan dan semuanya. Tidak usah berlagak demikian, tidak usah berkata demikian. Tapi katakanlah, marsanga magowar ni debata, marhite nahu patupai saluhuna. Aina di parade dua audisi, karena saya dilayakkan untuk melakukan itu semua. Dan selalulah kita katakan, apa yang bisa saya buat sesungguhnya selalu masih kurang untuk menjadi berkat bagi orang dan menunjukkan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang layak dipuji. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Teruslah menunjukkannya dalam kehidupan. Hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Jangan pernah kantongi pujian dari manapun. Serahkan kembali hanya ke atas, yaitu Tuhan kita yang layak menerimanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menyertai kami hingga hari ini. Keadaan demi keadaan di kehidupan kami silih berganti. Namun Tuhan tetap menyertai kami. Sungguh Tuhan, semua akan berlalu. Hanya kasih karunia-Mu yang kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Maka jangan biarkan kami hanya hidup dalam kesombongan, hanya hidup ingin dipuji dan dihormati. Sakit hati ketika tidak dihormati. Namun biarlah kami memahami firman-Mu. Pujian itu hanya untuk Tuhan saja. Dan sekalipun kami tidak dipuji orang, kami tidak akan kecewa. Karena dasar kami melakukan semua yang luar biasa, hanyalah Engkau ya Tuhan kami. Bapa kami di dalam sorga, biarlah firman-Mu ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sertai Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bergumul akan perekonomian. Engkau bersama dengan mereka. Engkau menyertai mereka teguh dalam pengharapannya. Tidak pernah putus asa, namun terus berusaha dan terus semangat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Sertai jemaat-Mu semuanya Tuhan, limpahkan rezeki dan selalu tuntunan Roh Kudus-Mu mengingatkan jemaat-Mu untuk selalu berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.